Misteri kelahiran. Inilah pertengahan dari semua tahapan umur itu, dan inilah intinya. Umur ini adalah masa taklif atau masa kewajiban untuk menjalankan perintah dan larangan Allah yang membuahkan pahala dan hukuman, kenikmatan yang abadi di sisi Allah atau siksa yang abadi dan jauh dari Allah. Dalam umur ini terdapat banyak perbedaan pada manusia. Dari segi waktu yang ditetapkan lama dan pendeknya, oleh karena itu umur ini sebagai langkah permulaan yang menyerupai alam barzakh, yang mana di dalamnya nampak beberapa hal yang berkaitan dengan akhirat yang menunjukkan titik perbandingan setelah kebangkitan nanti, dan juga tersisa di dalamnya sedikit dari urusan duniawi yang ada pada manusia sebelum kematiannya. Permulaan yang kami sebutkan dalam umur ini adalah masa kehamilan, karena di masa ini akan nampak sedikit makna urusan duniawi yang akan tampak pada seseorang sekeluarnya ia dari perut ibunya. Juga melekat padanya makna wujud seseorang dalam sulbi-sulbi dan rahim-rahim yang dahulunya mengalami perpindahan sebelum akhirnya ia muncul dalam perut ibunya melalui kehamilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan hal ini. Maksudku, kehamilan juga proses perubahan yang ada di dalamnya lebih dari satu ayat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا مُضْغَةً عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami jadikan dibungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Allah juga berfirman di dalam ayat Al-Quran yang lainnya, Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nukirru fil arhami ma nasha ila ajalin musamma. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Banyak pula riwayat-riwayat hadis yang menyebutkan hal ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang paling lengkap adalah riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang disebutkan dalam Sahihain. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kami, dan beliau adalah seorang yang jujur lagi terpercaya. Inna ahadakum yajma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursilullah ilaihi al-malak fayanfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi
wa syaqiya aw sa'id. Fawalladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amalin ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayudkhilaha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'in fayasbiqu alaihi alkitab fayamala bi'amali ahlil jannah fayudkhilaha. Sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya menjadi air mani selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal darah dalam jumlah waktu yang sama. Kemudian menjadi segumpal daging dalam jumlah waktu yang sama. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan sesosok malaikat kepadanya. Ia meniupkan ruh padanya. Malaikat itu disuruh menuliskan 4 ketentuan. Menulis tentang rizkinya, tentang ajalnya, tentang amalnya, dan juga tentang celaka atau bahagianya. Demi zat yang tiada Tuhan selainnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya seorang dari kalian melakukan amal perbuatan penduduk surga hingga jarak antara dia dan surga hanya tinggal sehasta, 1 jengkal. Lalu keluarlah ketentuan, kemudian ia melakukan amal perbuatan penduduk neraka, dan akhirnya masuklah ia ke dalam neraka. Sesungguhnya seorang dari kalian melakukan amal perbuatan penduduk neraka hingga jarak antara dia dengan neraka tinggal hanya sejengkal. Lalu keluarlah ketentuan, kemudian ia melakukan amal-amal perbuatan penduduk ahli surga, dan akhirnya masuklah ia ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Keterangan dalam hadis sahih ini seharusnya membuat orang-orang taat lagi berbuat baik lebih khawatir, apalagi para ahli maksiat yang selalu berbuat kejelekan. Kemudian manusia akan tinggal dalam perut ibunya. Waktu yang dikehendaki oleh Allah, ia keluar darinya bisa dalam waktu sedikitnya masa kehamilan, atau waktu yang paling lama dalam masa kehamilan, atau waktu yang relatif yaitu 9 bulan. Bila ia telah keluar dari perut ibunya, itulah merupakan umur duniawinya yang pertama. Lalu setelah dia berada di dalam rahim ibunya, apa kelanjutan sampai dia lahir dan selanjutnya? Saksikan terus channel Muhammad Habibullah Al-Kaf. Yang belum subscribe, jangan lupa Anda subscribe channel ini, komen, share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.